Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Senang sekali ketemu lagi, bertemu kembali nih pada acara workshop pada pagi hari ini. Teman-teman, mudah-mudahan kita selalu dalam semangat terus ya, walaupun dari beberapa hari kemarin nih banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, tapi pertemuan kita hari ini mudah-mudahan membawakan semangat terus untuk kita semua pada hari ini dan jangan bosan karena ini akan workshop ini akan membuat dan membantu teman-teman ke depan menjadi lebih semangat dan lebih baik lagi. Oke, nah sebelum kita masuk ke inti workshop kita pada hari ini, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Pernahkah teman-teman itu ngebayangin gimana sih rasanya mendapatkan pekerjaan impian? Atau pekerjaan yang sesuai passion teman-teman gitu. Passion itu berarti pekerjaannya oke, gajinya oke, lingkungannya oke gitu ya, dan semuanya itu mendukung gitu. Nah, pernah nggak gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman baru akan mau memikirkan dan mau mencapai goals tersebut, hari ini adalah waktunya yang paling bagus untuk kita bedah tuntas semua rahasia di balik lamaran kerja yang memikat dan teknik wawancara yang bikin pewawancara terkesan. Sesuai dengan judul workshop kita pada hari ini, mempersiapkan lamaran dan wawancara kerja bersama saya, Bella Hasmilia. Oke. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya nih, sebelum kita masuk lagi ke sesi inti ke depannya. Eh, saya Bella Hasmilia, biasa dipanggil Bella. Biasa dikenal sebagai aktivis. Kebetulan saya punya eh, komunitas aktivis yaitu Serangkai Community Center dan sebagai environmental advocate juga atau teman-teman mungkin pernah dengar Kumon dan saya di situ sebagai experience Kumon Assistant di PT KIE. Nah, memang pengalaman saya kebanyakan memang di dunia aktivis itu banyak kadang menjadi MC, kadang menjadi moderator, tapi juga bisa membantu dan semua teman-teman itu untuk mengikuti workshop ini dengan baik gitu ke depannya. Nah, saya juga pengalamannya itu selain itu juga pernah terlibat langsung di Project World Bank Environmental Project, khususnya dam mitigation atau mitigasi bendungan. Memang latar belakangnya banyak ke environmental ya, banyak ke lingkungan, tapi di balik itu semua adalah persiapan bagaimana cara penyampaian dan segala macam itu ke semua peserta dan semua lini bisa wujudkan dengan baik gitu. Nah, pernah juga ini jadi koordinator di tahun 2018 dan 2020 sebagai di Japan ASEAN Friendship Society sebagai koordinator dan sampai saat ini masih di PT KIE Common Assistant area Banda Aceh. Nah, mungkin itu perkenalan singkat ya, saya sama teman-teman pada pagi hari ini. Mungkin boleh ini kita kenalan dulu nih sama peserta pada pagi hari ini nih. Kelihatan nih seger-seger banget nih, senyum semuanya. Saya panggil ya satu-satu ya. Ada Pak Endang nih. Selamat pagi Pak Endang. Ya, semoga hari ini semangat terus ya Pak. Semangat terus kita bisa membersamai ini sampai 2 jam ke depan ya. Oke. Ada juga ini Pak Amri, selamat pagi Pak Amri. Iya, oke Pak Amri. Nah ini semoga terus ya Pak Amri ya. Ini kita akan kupas tuntas juga bagaimana sih nanti langkah ke depan dalam mempersiapkan lamaran dan CV ke depannya untuk Bapak Amri dan Bapak dan semuanya di sini. Oke, sebelum kita mulai, ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan pada teman-teman pada hari ini, mengingat kita juga harus memperhatikan ketiga kita, memperhatikan keselamatan kita juga. Pada sesi pelatihan pada pagi hari ini, di ruangan depan, pintu kanan dan pintu kiri itu terdapat emergency exit. Jadi ketika nanti kalau terjadi ada sesuatu hal yang kita harus keluar seperti misalnya gempa ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa melewati emergency exit yang ada di pintu sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Dan kita akan bisa juga berkumpul di titik kumpul di bagian lobi depan. Itu kita bisa berkumpul sama-sama di situ. Jadi jangan mencar-mencar ya. Pastikan emergency exit-nya sebelah kanan dan sebelah kiri dan titik kumpulnya ada di lobi. Nah, untuk para peserta mohon datang tepat waktu dan mengikuti sesuai dengan agenda yang sudah kita berikan sebelumnya. Untuk teman-teman di sini yang
mempunyai perangkat handphone, telepon genggam di tangannya, mohon pastikan di silent dulu selama mengikuti pelatihan. Tapi jika ada telepon darurat atau emergensi, boleh permisi untuk diangkat keluar kelas, gitu ya. Nah, selama melakukan proses pelatihan ini, teman-teman diminta sangat untuk menjaga kebersihan. Jadi, tolong jangan dibuang sampah sembarangan. Jika memang ada sampah-sampah kecil, seperti bungkusan permen, mungkin kalau tidak mau bangun beranjak untuk buang ke tong sampah yang sudah kita sediakan di ujung ruangan, boleh disimpan dulu nih di kantong atau di tasnya. Nanti akan dibuang sekalian pas waktu keluar ya. Dan kita ada toilet di ruangan luar itu ada toilet laki-laki dan toilet perempuan, silahkan. Jadi saya tidak akan membatasi teman-teman untuk pergi ke toilet, silahkan permisi dan silahkan segera pergi ke toilet jika ingin merasa harus pergi ke toilet. Oke, nah seperti yang tadi sudah disampaikan, pelatihan pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang mempersiapkan lamaran dan wawancara kerja. Nah, ini sudah disusun berdasarkan SKKNI nomor 234 tahun 2020 dengan kode unit P85S0F00018.1. Oke ya. Nah, mungkin langsung aja nih ya kita masuk ke tujuan pelatihan kita pada pagi hari ini. Nah, saya sendiri yang sebagai trainer pada pagi hari ini ingin menyampaikan bahwa saya kepingin teman-teman semua di sini itu setelah mengikuti pelatihan ini mampu menjelaskan dan mempraktekkan secara langsung bagaimana sih menyiapkan lamaran dan wawancara kerja itu secara teliti dan cermat ya. Terus juga peka sama terampil. Jadi jangan asal menyiapkan lamaran dan wawancara kerja tapi nggak tahu nih tujuannya, goalsnya itu bakal diajukan kemana gitu. Nah, ini akan kita bahas setelah ini lebih mendalam dan mendetail. Nah, ada satu quotes yang memang saya suka sekali nih dari Benjamin Franklin, ya sebagai negarawan lah ya. Beliau pernah mengatakan bahwa tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Benjamin Franklin tuh bilang gini, beritahu aku maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku ingat. Tapi libatkan aku dan aku akan belajar. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tidak, saya nggak mau hanya ingin berbicara, mengajari, tapi juga mau teman-teman involve, dilibatkan langsung untuk praktek sampai akhir nanti ya. Mudah-mudahan semangatnya masih on terus ya teman-teman ya. Oke. Nah, adapun di sini gambaran umum unit kompetensi kita. Konteks variabelnya itu berlaku untuk mengembangkan kemampuan ya teman-teman saya harapkan untuk dapat mengidentifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia dan valid. Nah, valid ini penting ya, baik secara online maupun offline. Jadi jangan semua lowongan pekerjaan itu di apa ya disimpan atau dibuat gitu atau dikumpulin gitu. Jadi kita harus perhatikan juga yang benar-benar valid. Nah, jadi nanti setelah yang valid itu sudah kita kumpulkan, sudah kita buat gitu, udah kemampuan untuk menghadapi tes wawancaranya juga harus kita persiapkan, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, adapun peralatan dan perlengkapan, di sini kita punya alat peralatan pengolah data seperti laptop, nanti kita akan gunakan sama-sama, dan saya juga akan membantu teman-teman untuk proses ke depannya. Ada alat tulis kantor seperti spidol yang sudah tersedia di meja teman-teman dan pulpen, dan alat bantu lainnya seperti modul, jadi teman-teman bisa memakai handbook dan modul tersebut untuk membantu teman-teman untuk mempersiapkan pelatihan pada hari ini. Perlengkapannya saya sudah siapkan formulir daftar riwayat hidup yang bisa teman-teman nanti isi sesuai dengan format ataupun nanti kalau ada format yang lain format sendiri nanti kita bisa diskusi bareng-bareng dan kita akan dalami dan kita akan coba bareng-bareng ya. Nah, sikap kerja yang dibutuhkan dalam unit ini yang pertama teman-teman harus teliti. Teliti tadi teliti apa? Teliti dalam menyaring informasi lowongan kerja yang valid. Gigih. Nah, harus mau gigih nih, nyari-nyari itu, nyari-nyari informasi. Jangan berharap dari informasi dari orang saja. Jadi teman-teman harus gigih untuk mencari informasi sendiri ya. Dan cermat. Nah, cermat ini penting kenapa? Karena kadang informasi lowongan kerja itu kan sekarang munculnya udah sangat banyak ya. Nah, jadi teman-teman juga harus teliti dan cermat di sini supaya bisa menyaring informasi lowongan kerja yang benar-benar tepat dan aman untuk teman-teman semua.
Lalu ada peka dan terampil dalam mencari informasi lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, ini juga penting ya. Dan kerja keras untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ada keinginan dalam diri bahwa aku mau dan aku bisa. Nah, yang terakhir, penampilannya udah pasti harus rapi, ya, well dressed gitu loh teman-teman. Nah, aspek kritis yang ditunjukkan dalam pelatihan yang ini adalah kepercayaan diri. Nah, teman-teman tuh harus percaya diri bahwa teman-teman itu punya valuable yang bagus, ya, dan kejujuran. Nah, jangan istilahnya berbeda gitu dengan pribadinya gitu, ya. Jadi pada saat wawancara mengisi daftar riwayat hidup itu harus jujur, ya. Penampilan prima dan kerapihan juga menjadi aspek penting loh di sini. Nah, pengetahuannya kita yang akan kita tonjolkan dan akan kita bahas pada hari ini ada 3 poin, yaitu pertama, akses lowongan pekerjaan secara online dan offline, cara mengirimkan surat lamaran melalui internet, dan yang ketiga, cara mempersiapkan diri dalam menghadapi tes wawancara. Nah, mungkin langsung aja nih ya, teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama. Gimana sih cara mempersiapkan lamaran pekerjaan secara online dan offline? Yang pertama itu teman-teman secara online, pastikan platform lowongan kerjanya itu teman-teman bisa cari dan bisa akses. Contoh ada LinkedIn Jobs, Jobstreet, atau Glints. Yang kedua ada situs web perusahaan. Kunjungi situs web perusahaan yang teman-teman incar, klik cari dan biasanya kunjungi ke apa kolom yang misalnya tentang kami di perusahaan itu, baca semuanya. Nah, media sosial juga jangan dilupakan. Jadi ada join-join grup perusahaan di Facebook, Telegram, LinkedIn itu diikuti saja. Jadi mereka mungkin biasanya tuh update kok informasi di situ. Dan yang terakhir tuh ada networking online. Ya, jadi ini jangan disia-siakan nih, misalnya kayak WA group ataupun grup online Facebook yang lain. Nah, itu bisa masuk kok. Nah, kalau offline apa-apa aja nih, teman-teman. Tentunya networking atau jaringan pribadi ya. Jadi misalnya kayak dari mouth to mouth, jadi ada teman-teman bilang, ini ada buka lowongan nih, silakan daftar gitu. Nah, itu bisa bisa banget ya. Terus ada job fair. Nah, kalau ada job fair, pastikan bisa langsung datang ke sana dan ketemu langsung headhunternya, agen rekrutmen juga bisa, dan informasi tradisional misalnya seperti dari media cetak ya, koran ataupun majalah ataupun sebagainya. Nah, kalau menghasilkan surat lamaran melalui internet tuh gimana? Yang pertama, pastikan persiapan dokumen digitalnya seperti format, ukuran file, dan penamaan file itu sudah jelas. Jadi jangan CV dinamakan transkrip, jangan ijazah dinamakan CV, jadi jelas. Ya, ukuran formatnya juga, ukuran filenya juga jelas. Jadi jangan terlalu size-nya terlalu kecil, dan itu waktu diupload buram gitu. Kalau besar juga kadang-kadang ada kapasitasnya, jadi tergantung ya. Jadi dibaca teliti dan cermat. Nah, pengiriman via platform online itu misalnya isi langsung formulirnya, unggah dokumen dan periksa ulang. Itu jangan dilupa karena kadang-kadang cek ulang itu dipentingkan karena kita kan suka ya, manusia namanya juga ada kesalahan ya, typo-typo gitu. Lalu ada pengiriman via email. Nah, via email ini ketika dikirimkan, pastikan teman-teman itu ada subjek emailnya sesuai dengan apa lowongan yang ditujukan. Badan emailnya juga itu diisi ya. Subjek email kadang-kadang suka dikosongkan, dan ini penting banget teman-teman, jangan pernah dikosongkan subjek email. Terus lampirannya mungkin apa yang diminta, misalnya fotokopi KTP, terus CV, apa-apa yang diminta itu dilampirkan dan cek tujuan. Dan kalau memang apa kepengen, aku takut nih salah-salah, uji kirim, uji kirim ke teman atau ke email lainnya yang bukan email recruiter. Jadi nanti bisa dilihat masuknya seperti apa, filenya seperti apa. Oke, dan hal yang terakhir, hal penting lainnya. Yang pertama, karena internet ya online, jadi pastikan koneksi internetnya bagus, perangkatnya mendukung, ya, jadi runningnya lebih cepat gitu. Nah, waktu pengiriman, jadi jangan kirim di waktu-waktu misalnya kayak tengah malam, gitu. Itu jangan tuh hindari ya waktu pengiriman seperti itu. Jadi pastikan waktu pengirimannya itu waktu yang tepat dan tindak lanjut. Ini boleh di follow up kok. Jadi kalau misalnya recruiter tuh biasanya ada in kontak person kan, jadi itu boleh di follow up ketika memang email kita sudah ditindaklanjut, kita boleh feedback gitu. Nah, selanjutnya cara mempersiapkan diri dalam menghadapi wawancara. Nah, ketika sudah diterima nih CV kita dipanggil wawancara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah riset mendalam tentang perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, posisinya yang kita incar itu seperti apa, dan jika kita tahu pewawancaranya, kadang-kadang ada rekruter atau perusahaan menginformasikan pewawancaranya, itu boleh kita cari tahu. Dari mana? LinkedIn. Jadi zaman era sekarang, kita tinggal search aja, taruh namanya nih, misalnya nih, saya mau tahu, oh,
Pak Endang ini seperti apa ya? CV-nya seperti apa? Tinggal saya cari aja di Google ada, Facebook muncul gitu ya. Kecuali misalnya Pak Endang tidak pernah private life gitu, tidak pernah menunjukkan apapun ya, itu berarti kita nggak tahu ya. Oke, yang kedua ada prediksi dan latihan jawaban. Jadi mocking. Jadi teman-teman itu bisa terus latihan. Tulis tuh catatannya, terus latihan di depan cermin itu sangat membantu. Lalu ada siapkan pertanyaan untuk wawancara. Nah, pertanyaan untuk wawancara yang kita siapkan ini sebenarnya pertanyaan apa sih? Masa kita nanya sih pewawancara? Boleh ditanya, siapkan pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan perusahaan, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tahu di situs web tadi. Ya, pertanyaan-pertanyaannya misalnya boleh kita tanya. Misalnya seperti ini, bagaimana sih Pak budaya kerja tim di sini? Karena biasanya pada saat wawancara di akhir itu rekruter atau pewawancara itu akan nanya, ada yang ingin tanyakan. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya itu di akhir itu seolah-olah menampilkan bahwa kita sudah mencari dan meriset tentang si perusahaan ini dan kita into gitu kepada perusahaan ini. Nah, terus ada persiapan logistik dan penampilan. Nah, ini penting nih ya, well dress, pakaian. Nah, ini penting. Nah, kalau online koneksi internet, rute. Nah, terus waktu dan lingkungan. Lingkungan ini kalau online misalnya pastikan backgroundnya ataupun di sekitaran kita tuh lingkungannya bersih, tidak ada mengganggu, terus tidak ada noise atau kebisingan gitu. Mental dan sikap juga penting ya. Poin kelima yaitu kita yakin bahwa kita bisa dan kita mampu. Bahasa tubuh, gestur kita juga, mata kita juga berbicara, dan kita tunjukkan nih sikap antusiasme yang tinggi dan tetap tenang. Stay cool gitu teman-teman. Tetap tenang ya. Jadi apapun pertanyaannya kita tenang kita pasti bisa jawab kok. Gitu. Jadi kalau kita gugup, deg-degan gitu tuh kelihatan tuh sama pewawancaranya nanti. Itu nanti malah diserang lagi. Oke teman-teman. Nah kita udah masuk ke sesi Q&A. Boleh silakan siapa yang mau bertanya. Boleh, ini akan dibuka sesi Q&A. Iya, yang di sana boleh bertanya. Oke. Ya, iya, nah pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, pertanyaan bagus sekali. Nah, ini adalah pengalaman yang bisa kita improve. Bisa, ya sangat bisa untuk kita lakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita pengecekan ulang gitu, pengecekan cross check ulang untuk perusahaan itu sangat mungkin dilakukan. Oke, pertanyaan sudah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini adalah praktek kerja. Praktek kerja. Langkah kerja yang harus teman-teman miliki dalam unit kerja ini, yang pertama, teman-teman pastikan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi lowongan kerja. Ya, ini penting ya. Jadi kan teman-teman tadi kan mau tahu kan, lebih tahu tentang si informasi lowongan kerja itu, teman-teman akses itu informasi sebanyak mungkin. Terus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi lowongan kerja. Jadi jangan semuanya disaring gitu loh. Jadi apa ya yang cocok dengan aku, valid nggak nih informasinya itu diidentifikasi lowongan pekerjaannya. Jangan semuanya karena kita mau cari kerja semuanya itu kita ambil itu nggak baik juga. Nah, ketika sudah identifikasi lowongan pekerjaan yang valid dan benar sesuai dengan apa yang bidang kita mau, buat surat lamaran kerjanya. Gitu. Nah, sekarang ayo kita praktis. Jadi saya mau teman-teman latihan di sini supaya bisa mampu dan mempraktekkan lamaran dan wawancara kerjanya ya secara teliti dan cermat. Oke. Nah, baik sekali. Ini para pesertanya nih hebat-hebat nih, keren nih. Praktisnya sudah mampu, sudah oke. Mudah-mudahan ke depannya jadi lebih gampang ya. Nah, ada sedikit kesimpulan nih yang bisa saya kasih kesimpulan ini buat pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman harus ingat, semua sumber informasi lowongan kerja yang valid itu harus diidentifikasi. Jadi jangan semuanya kita ambil, jadi kita harus saring benar-benar saring yang valid ya. Terus udah gitu ada profil dan bidang pekerjaan di tempat kerja penyedia lowongan itu juga harus diidentifikasi. Jadi kita harus cari, itu harus gali lebih dalam. Ya, sama. Yang terakhir itu siapkan lamaran pekerjaan sesuai standar tempat kerja yang kita tuju, itu dibuat secara baik, baik online maupun offline. Jadi semuanya harus kita setkan secara baik, seperti yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Oke ya? Oke. Nah, ini ada bagian evaluasi untuk teman-teman di pertemuan selanjutnya. Eh, Lalu ada tugas tambahan. Di pertemuan selanjutnya, saya harap teman-teman dapat menyiapkan atau mempraktekkan perkenalan singkat diri teman-teman, ya. Apapun tentang diri teman-teman yang ingin dikenalkan secara menarik, saya kasih waktu 30 sampai 60 detik per peserta. Jadi ini akan kita tes lagi besok untuk mempersiapkan praktik ini secara lebih mendalam.
Oke, nah terima kasih banyak teman-teman. Hari ini sudah 2 jam ya ke depan kita, saya membersamai teman-teman. Teman-teman juga cukup aktif. Teman-teman semua hebat, keren. Saya harap prosesnya berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan dengan baik. Oke, see you at the next event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.